Saudara pendengar, dari Jakarta kita awali berita hari ini dengan kabar gembira bagi para pencari kerja. Jobfest Jakarta resmi dibuka di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tepat pada pukul 9.58 WIB pagi tadi. Acara ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, yang menegaskan bahwa lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan terbuka dari berbagai perusahaan besar. Jobfest ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan angka pengangguran yang masih cukup tinggi di ibu kota. Dalam sambutannya, Wali Kota Arifin menekankan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen menciptakan kesempatan kerja layak dan menjembatani para pencari kerja dengan dunia usaha. Ia menuturkan, pola seperti ini jauh lebih efisien dibandingkan cara lama, di mana pencari kerja harus berkeliling dari satu perusahaan ke perusahaan lain, menghabiskan waktu dan biaya hanya untuk menyerahkan berkas lamaran. Melalui Jobfest, ribuan pencari kerja cukup hadir di satu lokasi dan langsung bertemu dengan perusahaan sesuai keahlian, pendidikan, maupun minat yang dimiliki. Tidak hanya sekadar membuka lowongan, acara ini juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja. Wali Kota Arifin mencontohkan adanya fasilitas Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD yang menyediakan kursus tambahan, termasuk pelatihan bahasa asing, sebagai bekal bagi mereka yang berminat bekerja ke luar negeri. Ia menekankan, peluang kerja di luar negeri terbuka lebar, tetapi tanpa kemampuan bahasa, kesempatan itu akan sulit diraih. Karena itu, pemerintah menyiapkan fasilitas pelatihan agar pencari kerja Jakarta semakin siap bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Antusiasme masyarakat terhadap Jobfest terlihat sejak pagi. Ribuan pencari kerja memadati lokasi dengan membawa berkas lamaran, siap mengikuti proses seleksi. Sejumlah perusahaan besar pun ikut serta, antara lain Ban BCA, Alfamart, Grab Rental, Sinarmas, hingga Ban BNI. Para peserta mengaku sangat terbantu karena bisa bertemu langsung dengan banyak perusahaan dalam satu kesempatan, hemat biaya, dan lebih efisien waktu. Dari sisi perusahaan, kegiatan ini pun dianggap mempermudah proses rekrutmen. Mereka dapat melakukan wawancara awal di tempat, sekaligus menyeleksi kandidat sesuai kebutuhan tenaga kerja. Wali Kota Arifin dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang berhasil menyelenggarakan kegiatan dengan baik. Ia menegaskan bahwa Jobfest bukan sekadar pameran kerja, tetapi bagian dari strategi besar pemerintah menurunkan angka pengangguran. Arifin menaruh harapan besar agar kegiatan seperti ini terus ditingkatkan dan diperluas cakupannya, sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat. Saudara, data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan angka pengangguran di Jakarta masih berada di kisaran 6,18% atau sekitar 330.000 orang. Mayoritas pengangguran berasal dari lulusan SMA dan SMK yang jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 orang. Melihat kondisi ini, pemerintah provinsi menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka tersebut dengan intervensi nyata, mulai dari pameran kerja, program pelatihan gratis, hingga peluang kerja internasional. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, DRS Syarifudin, MSI, menjelaskan bahwa pihaknya mengoperasikan 7 pusat pelatihan, 5 di tingkat kota dan 2 pusat pelatihan khusus, seperti pelatihan las dan pengembangan industri. Program pelatihan ini terbuka bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keterampilan. Peserta akan mengikuti pelatihan intensif selama 45 hingga 60 hari, lalu diuji kompetensi dan mendapatkan sertifikat resmi yang bisa dijadikan modal melamar pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga mendorong kewirausahaan masyarakat. Pelatihan diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah dengan materi mulai dari pembuatan produk makanan, pemasaran digital, hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi. Harapannya, tercipta kemandirian ekonomi sekaligus memperluas lapangan kerja baru. Meski begitu, tantangan tetap ada. Angka penerimaan kerja dari program pelatihan dan pameran masih sekitar 30-40%. Hal ini karena masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan kompetensi pencari kerja. Oleh sebab itu, peningkatan keterampilan menjadi prioritas utama pemerintah.
Jobfest kali ini digelar secara hybrid. 2 minggu sebelum acara, masyarakat sudah bisa mengajukan lamaran secara daring. Pada hari pelaksanaan, peserta dapat langsung mengikuti wawancara, verifikasi berkas, hingga seleksi awal perusahaan. Bahkan di lokasi, turut diperkenalkan Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat yang berada di Kelurahan Bendungan Hilir, tempat masyarakat bisa mengikuti kursus sesuai kebutuhan industri. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Syarifuddin, menyampaikan optimisme bahwa langkah ini akan membawa manfaat nyata. Dia mengatakan, kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Jakarta dan mudah-mudahan tahun ini tingkat pengangguran terbuka bisa turun secara signifikan. Lebih lanjut, pemerintah juga membuka jalur kerja ke luar negeri melalui Kementerian P2M. Peserta yang memiliki keterampilan seperti montir, tetapi belum menguasai bahasa asing, akan difasilitasi dengan kursus tambahan. Dengan begitu, mereka bisa bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Sejumlah warga Jakarta Pusat menyambut baik kegiatan ini. Mereka menilai pelatihan gratis yang disediakan pemerintah sangat membantu di tengah persaingan tenaga kerja yang ketat. Para pelaku usaha kecil pun mengaku terbantu dengan materi kewirausahaan berbasis digital marketing yang mampu meningkatkan daya jual produk lokal ke pasar lebih luas. Transformasi ini diharapkan membawa dampak positif, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi juga memperkuat daya saing tenaga kerja dan usaha lokal dalam jangka panjang. Pemerintah DKI menekankan pemerataan pelatihan di seluruh wilayah kota dengan distribusi fasilitas di 5 kota administratif. Kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru bisa diakses lebih merata oleh masyarakat. Melalui sinergi pelatihan keterampilan, pameran kerja, kewirausahaan, dan peluang kerja internasional, diharapkan terbentuk ekosistem tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Saudara pendengar, langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi tantangan pengangguran. Keberhasilan menekan pengangguran tidak hanya soal pelatihan dan lowongan, tetapi juga harus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil serta pengendalian inflasi, agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan kerjasama erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, target penurunan angka pengangguran di Jakarta diharapkan bisa segera tercapai. Pada akhirnya, seluruh rangkaian Jobfest ini menegaskan tujuan utama, mencetak generasi pekerja Jakarta yang kompeten, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan global. Kehadiran langsung Wali Kota Jakarta Pusat menjadi simbol nyata komitmen pemerintah mendukung para pencari kerja mendapatkan masa depan lebih baik. Antusiasme warga yang hadir di acara ini pun menjadi bukti betapa besar kebutuhan terhadap kegiatan semacam ini. Harapannya, Jobfest tidak berhenti sampai di sini, melainkan menjadi program berkelanjutan yang terus meluas dan memberi manfaat bagi semakin banyak masyarakat. Terima kasih sudah menyimak. Dukung kami dengan like, komentar, share, dan subscribe agar tidak tertinggal update berita lainnya.